Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita ada di minggu yang ketiga di bulan Oktober. Luar biasa kasih setia Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut beribadah bersama-sama dengan kami dalam ibadah online GBI Rock Malaysia. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk terus mengikuti program Doa Fajar setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 5:15 waktu Malaysia. Pagi hari ini sebelum kita mulai beribadah, mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, terima kasih buat kasih setia Tuhan, anugerah-Mu yang besar dan berlimpah buat setiap kami. Kalau kami boleh ada hari ini Tuhan, kami tahu ini semua adalah bukti dari kebaikan dan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan merayakan betapa hebat dan baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Mari Tuhan melawat setiap kami dimanapun kami berada. Sekalipun kami hanya berjumpa melalui sosial media, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Waktu kami bersungguh hati menyembah Engkau, kami percaya Engkau melihat setiap hati kami yang lapar dan haus akan Engkau. Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya bagi Engkau. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa mematikan setiap notifikasi dari sosial media kita supaya kita bisa beribadah dengan fokus pada pagi hari ini. God bless you all. Bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan kita yang hidup. Biarlah penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu.
Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Genapi karya-Mu Tuhan, genapi kasih-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kasih Tuhan Yesus, kami sembah Kau Tuhan, Engkau yang kudus. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari lebih dalam lagi sembah Dia, Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan, hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, Engkau ditinggikan Tuhan, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, hanya bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya.
Shalom semua warga kerajaan yang mencintai dan menantikan kedatangan Tuhan. Saya menyampaikan bahwa jangan takut dengan resesi, jangan takut dengan penyakit sampar maupun gempa bumi. Karena di balik itu adalah Tuhan memanggil umatnya kembali kepada Dia. Kita lihat bagaimana salah satu kata kunci paling penting, yaitu sudah hilang daripada banyak gereja, pelayanan, dan nyebut dirinya hamba-hamba Tuhan, yaitu perkataan repent. Ya, repent and turn to God. Bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan. Banyak orang sekarang cuma berpaling kepada Tuhan, tapi tidak berbalik. Saya masih ingat bahwa kebangunan rohani dalam hidup saya dimulai 40 tahun yang lalu. Melalui apa, saudaraku? Penyakit, hampir mati. Dan apa? Dan juga mengalami di mana saya bangkrut, ya. Ladang saya dimakan oleh belalang. Tapi itu menyadarkan saya bahwa hanya Tuhan bisa menolong saya. Tidak ada orang bisa menolong. Teman, saudara, tidak ada. Tetapi saudara tidak perlu mengalami seperti itu. Saya masih ingat 10 tahun kemudian Tuhan memanggil saya ke Pulau Bali. Tepat 10 tahun kemudian. Dan here I am by His grace. Dan karena itu saya berani mengatakan kepada saudara, segala sesuatu yang kelihatan buruk bisa Tuhan rubah jadi kebaikan. Sebagai contoh tahun 2002 ada bom Bali. Ya, pertama lalu dilanjutkan yang kedua. Dan apa yang saya alami? Ya, orang-orang yang biasanya tidak terjangkau jadi pada datang pada Tuhan. Demikian juga melalui corona ini. Ya, maka saya yakin dan percaya sesuatu yang buruk Tuhan bisa rubah. Kutuk pun bisa dirubah jadi berkat, bukan? Kesesakan dirubah jadi kesempatan oleh Tuhan. Kesempitan jadi kesempatan. Karena bagi setiap saudara yang mendengarkan ini, pertama-tama jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jangan sampai ada penyakit sampar di dalam hati kita masing-masing. Nah, saya melihat apa yang saya sampaikan ini adalah munculnya banyak hamba-hamba Tuhan. Bapak Pendeta Niko telepon saya, Vin, lewat ini kita dipaksa untuk delegasi. Ya, usia kami kan sudah Pak Niko 71, saya 69. Usia kami berdua seharusnya kan sudah melepaskan yaitu tongkat estafet kepada generasi muda kita. Dan apa kekayaan kita? Kekayaan kita cuma satu, bangkitnya para pemimpin muda. Terjadi akselerasi. Saya berdoa khususnya buat kelompok Rock Ministry, saya sampaikan. Kita punya mimpi bahwa tahun 2025 itu akan terjadi, kita mencapai 1000 jemaat baru buat Tuhan Yesus. Sekarang baru 1/3. Kelihatannya ketinggalan. Oh no. Ketika terjadi awakening, yaitu kebangunan, terjadi outpouring, pencurahan Roh Kudus, itu dengan mudah akan tercapai. Not by might, nor by power, but by my spirit, said the Lord. Itu janji Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi karena kuasa Rohku, kata Tuhan. Karena itu umat Tuhan, kebangunan rohani mulai dari diri sendiri. Ketika terjadi kebangunan rohani di Wales, wartawan pergi ke sana, mereka tanya, di mana kebangunan rohani itu? Seorang polisi tanya begitu. Dia berkata, sir, ya, the revival is inside this uniform. Ya, di dalam seragam ini, maksudnya hatinya dia. Karena itu bangkitlah setiap kepala keluarga. Selamatkan seluruh keluargamu seperti Nuh menyelamatkan seluruh keluarganya. Jangan takut, akan ada revival. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Bila kita datang, kita ada di kakinya. Kita menyatakan Tuhan yang terbaik. Kita menyatakan Tuhan saya menjadi satu-satunya penolong kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu pagi ini Tuhan. Ku datang padamu Bapa. Ku duduk di kaki
hari-hari hidupku. Tak pernah ditinggalnya, dia genapi janji firman-Nya. Mari sama-sama katakan, ku sebut namamu Tuhan, ku puji, ku sembah namamu Yesus. Hati mengarah ke takhta-Mu. Terima kasih, oh Tuhan. Ku panggil, ku sebut namamu Tuhan, ku puji, ku sembah namamu Yesus. Hati mengarah ke takhta-Mu. Terima kasih, oh Tuhan. Panggil, ku sebut namamu Tuhan, ku puji, ku sembah namamu Yesus. Hati mengarah ke takhta-Mu. Terima kasih, oh Tuhan. Panggil, ku sebut namamu Tuhan, ku puji, ku sembah namamu Yesus. Hati mengarah ke takhta-Mu. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami datang berseru kepadamu, memanggil Engkau Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang menyelenggarakan kehidupan kami. Engkau yang memelihara seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Buat setiap karya-Mu yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu merendahkan diri. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pagi hari ini, kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara buat setiap kami. Urapi hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini. Urapi setiap kami, umat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Biar setiap kami mendapatkan sesuatu dari Engkau pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka. Bangkitkan kepercayaan kami kepadamu. Biar kami mendapatkan sesuatu dari Engkau hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oleh anugerahnya hari ini kita bisa berjumpa kembali. Dan saya senang sekali hari ini saya bisa sharing buat saudara. Sebelum nanti kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat setiap doa dari Bapak Ibu Saudara untuk acara pernikahan saya pada minggu yang lalu. Kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan lakukan dalam hidupan kami. Dan kalau semua acara bisa berlangsung dengan baik, itu semua adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan atas kehidupan kami. Saudara, pagi hari ini saya ingin berbagi buat setiap kita yang secara khusus buat Bapak Ibu Saudara yang ada di Malaysia, yang hari-hari ini mungkin sedang kembali ada dalam situasi CMCO, diberlakukan kembali di Malaysia. Dan saudara, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tidak tinggal diam dalam kehidupan kita. Tuhan melihat segala sesuatu yang sedang saudara hadapi hari ini. Tuhan melihat segala sesuatu yang sedang saudara usahakan. Setiap kekhawatiran saudara, Tuhan mengetahuinya. Dan pagi hari ini saudara, saya ingin menguatkan setiap kita, ingin berbagi buat setiap kita, bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia berkuasa atas kehidupan manusia. Saudara, corona telah membuktikan bahwa manusia itu tidak bisa
berkuasa atas keadaan. Kita bisa memprediksi sesuatu dengan ilmu pengetahuan. Manusia bisa memprediksi segala sesuatu dengan kepandaiannya. Tapi kembali lagi firman Tuhan berkata, manusia dapat menimbang dalam hati, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita bisa belajar sedemikian baik dari setiap keadaan. Kita bisa punya pendidikan yang begitu tinggi, tapi kita harus mengakui bahwa di atas segala sesuatu ada kehendak Tuhan yang harus terjadi. Nah, saya yakin dan percaya bahwa corona yang terjadi hari ini, Tuhan bukan tidak tahu. Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Dan di tengah-tengah masa pandemik ini sebenarnya, kalau kita melihat ini sebagai satu hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk melihat kehidupan kerohanian kita selama ini. Mungkin sebagian dari kita telah mengenal Tuhan bertahun-tahun, tapi di tengah-tengah masa pandemik ini akan kelihatan apa yang kita bangun selama ini dari kehidupan kita. Apakah kita membangun di atas batu atau kita membangun di atas pasir? Beberapa minggu yang lalu saya sharing buat saudara di masa pandemik ini, kalau kita biasa hidup oleh perkataan Tuhan, kita hidup oleh firman Tuhan, maka yang keluar adalah pengharapan. Tapi kalau kita hidup untuk menyenangkan diri sendiri, kita hidup untuk mengejar keinginan-keinginan kita yang syarat akan dosa dan kepuasan diri sendiri, maka yang keluar adalah kekecewaan. Karena ada banyak hal yang tertunda, ada banyak bisnis yang terganggu, dan ada banyak pekerjaan yang sangat-sangat berat hari-hari ini yang diakibatkan oleh corona. Saudara, corona telah membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa atas manusia. Kita tidak punya kuasa atas ruang dan waktu. Tapi kita bersyukur karena kita menyembah Allah yang hidup. Dia berkuasa atas ruang dan waktu. Kalau saya dan saudara boleh ada hari ini adalah bukti dari kebaikan Tuhan. Saudara, dalam Alkitab, dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-22, di sana diceritakan bagaimana Raja Daud pada saat itu. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, setelah Daud mengalahkan banyak musuh dari orang Israel pada saat itu. Dan orang-orang berteriak, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan itu menimbulkan iri hati atau cemburu dari Saul pada saat itu. Saul merasa bahwa kedudukannya sebagai raja sedang terancam, dan akhirnya Saul berusaha untuk membunuh Daud pada saat itu. Dan Daud tidak punya kesalahan apa-apa pada saat itu, saudara, tapi Daud pada saat itu dijadikan satu buronan oleh satu negara. Daud lari ke berbagai tempat, dan akhirnya pada pasal yang ke-22 dalam kitab 1 Samuel di sana ditulis bagaimana Daud lari ke dalam goa. Nah, saudara, Daud pada saat itu dikejar-kejar oleh Saul dan ingin dibunuh, dan dia lari ke dalam satu goa. Tapi dalam goa inilah sebenarnya, kalau Bapak Ibu Saudara mempelajari dalam Alkitab, Daud menulis paling tidak ada 2 mazmur dari yang ditulis dalam kitab Mazmur. Ada Mazmur pasal 57 dan Mazmur pasal 142. 2 mazmur ini adalah mazmur yang ditulis Daud ketika dia ada di dalam goa Adulam. Saudara, ada masa-masa dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan terjadi. Seolah-olah kita dikejar-kejar, seolah-olah kita dijadikan buronan oleh banyak hal. Kita dikejar oleh deadline, kita dikejar oleh kebutuhan, kita dikejar oleh permasalahan hidup yang seakan-akan tidak pernah berhenti mengejar kita. Nah, saya ingin kasih tahu saudara, dari setiap tempat-tempat yang sukar itu, kalau kita mengerti tentang kuasa kasih karunia, maka kita tidak akan menyia-nyiakan waktu-waktu yang sukar itu berlalu begitu saja. Tapi justru di dalam tekanan itu, kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita akan berseru di hadapan Tuhan. Dan ada kuasa kasih karunia yang keluar dari setiap struggle yang kita alami. Saudara, ini yang dialami oleh Raja Daud. Kita mengetahui ending ceritanya bagaimana bukan tangan Daud yang membunuh Saul. Daud keluar sebagai pemenang bukan hanya terhadap Saul, tapi Daud keluar menjadi pemenang juga terhadap egonya, terhadap keinginannya. Saudara, saya yakin dan percaya setiap kita kalau ada di posisi Daud, beberapa kali punya kesempatan untuk membunuh Saul. Mungkin kalau kita yang ada di posisi Daud, sudah kita habisi nyawa Saul pada saat itu. Ini membuktikan bahwa ketika Daud ada dalam pelarian, dia menemukan banyak hal baru, dia belajar banyak hal baru, dia dilatih banyak hal baru. Saudara bisa pelajari dalam Alkitab bagaimana Daud benar-benar mengandalkan Tuhan dalam pelarian-pelariannya. Jelas bahwa Daud bukan orang yang bersalah. Mungkin hari ini ada di antara saudara juga, saudara dikejar-kejar tanpa saudara melakukan kesalahan. Seperti yang beberapa kali saya sampaikan buat saudara,
Kita tidak perlu mengundang masalah untuk datang. Masalah akan datang dengan sendirinya. Karena kita tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan kita tinggal di tengah-tengah orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, setiap kita pasti akan menghadapi persoalan yang sulit dalam kehidupan kita, ya, tanpa atau dengan penyebab. Nah, hari ini kita berhadapan dengan corona. Mungkin saudara dikejar-kejar oleh banyak hal hari-hari ini. Mungkin saudara dijadikan target oleh setan untuk dihancurkan di masa-masa ini. Nah, saya ingin kasih saudara beberapa hal pagi hari ini yang bisa menguatkan kita. Apa yang Raja Daud lakukan ketika dia ada di dalam goa. Dalam goa bisa diartikan buat orang yang tidak mengenal Tuhan adalah satu tempat di mana orang itu akan menghabiskan hidupnya sampai mati di situ. Goa bisa menjadi tempat yang membuat kita mati kalau kita tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Tapi kalau kita melihat persoalan dengan benar, kalau kita melihat tantangan itu dengan cara yang benar, seperti Tuhan melihat, maka dari situ akan keluar satu kekuatan yang luar biasa, yang akan membawa kita ke satu tempat, ke satu keadaan yang kita mungkin tidak berpikir kalau Tuhan bisa bawa kita sampai ke titik itu. Paling tidak ada 3 hal yang Daud lakukan ketika dia ada di dalam goa Adulam. Yang pertama saudara, mari kita lihat sama-sama Mazmur pasal yang ke-57 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktan dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam goa. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Perhatikan, di ayat itu Daud berkata, aku akan berlindung kepadamu, aku akan berlindung di bawah naungan sayapmu sampai masa-masa yang sukar itu selesai. Saya lanjutkan, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Saudara, Daud bisa menulis kalimat-kalimat seperti ini di tengah-tengah masa-masa yang sukar, ketika dia ada dalam pelarian. Saudara, saya ingin gambarkan buat saudara, sebelum kita masuk ke dalam poin yang pertama, buat manusia secara normal sangat sulit sekali untuk kita bisa punya satu ketenangan dan bisa menulis kalimat-kalimat seperti ini di dalam situasi yang sulit. Saudara, bayangkan Daud dikejar pada saat itu oleh seluruh tentara yang dimiliki oleh Saul. Daud dikejar oleh seluruh tentara yang dimiliki oleh Saul pada saat itu, dan sebenarnya tidak ada tempat yang paling aman buat dia di seluruh wilayah kekuasaan Saul pada saat itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana Daud pada saat itu di dalam goa Adulam, Daud berhasil mengalahkan ketakutannya dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku berseru kepadamu, aku memanggil namamu, aku datang ke hadapanmu. Saudara, yang pertama yang Daud lakukan adalah Daud datang berseru di hadapan Tuhan. Saudara, ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Dia berseru dengan sepenuh hatinya kepada Tuhan di dalam goa yang mungkin buat banyak orang itu adalah tempat di mana mereka akan menghabiskan masa pelarian mereka. Goa pada saat itu dirasa sebagai satu tempat di mana tempat persembunyian yang paling aman, karena itu tidak bisa terlihat secara langsung ya oleh orang-orang yang mengejar dia. Tapi dari dalam tempat yang seperti itu, Daud berkata kepada Tuhan, aku berseru kepadamu, aku memanggil namamu, aku datang di hadapanmu mencurahkan setiap isi hatiku, mencurahkan segala keluh kesahku, mencurahkan segala kekhawatiranku. Saudara, mari di hari-hari yang sukar ini, di akhir zaman yang semakin sulit ini, saya mengajak setiap kita, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita datang berseru di hadapan Tuhan, sebab Dia Allah yang gagah perkasa, Dia Allah yang menolong kehidupan kita, Dia Allah yang sanggup mengerjakan segala sesuatu yang mungkin buat kita mustahil. Tapi firman Tuhan berkata, bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Beberapa minggu yang lalu kita belajar bagaimana Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara,
Saudara, sebenarnya sebelum kita datang berseru kepadanya, Tuhan tahu kita membutuhkan pertolongan. Tapi ketika kita datang dengan sepenuh hati, karena kita percaya di hadapannya, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, maka saudara akan melihat ada satu kuasa yang keluar yang namanya kuasa kasih karunia. Dari tempat yang paling sulit sekalipun, kalau kita percaya akan kebaikan Tuhan dan kita berseru di hadapannya, saudara akan melihat tangan Tuhan yang luar biasa mengerjakan bagi saudara satu kemenangan, pertolongan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang pertama yang Daud lakukan di dalam doa adulam adalah Daud berseru dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Saudara, di tengah-tengah masa pandemik ini, kepada siapa kita menunjukkan seruan kita? Kepada siapa kita menunjukkan keluh kesah kita? Ada banyak orang yang mencurahkan keluh kesah mereka di sosial media. Ada banyak orang yang mencurahkan keluh kesal mereka kepada orang-orang yang salah. Ada banyak orang yang mencurahkan keluh kesal mereka dengan mencari banyak hal yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Ya. Tapi pagi hari ini izinkan saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan setiap kita. Mari curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan sebab Dia sanggup menolong engkau. Berserulah kepada Tuhan sebab Dia sanggup mengangkat kehidupanmu. Dia sanggup mengubahkan keadaan dalam kehidupan kita. Waktu kita berseru kepada Tuhan, waktu kita minta pertolongan dari Tuhan, setiap seruan kita itu tidak berlalu begitu saja. Karena Tuhan ada di sorga dan Dia mendengar setiap seruan saya dan saudara. Hari ini saudara, mari kita belajar dari kehidupan Daud. Berserulah kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitanmu. Datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah-tengah pergumulanmu. Jangan habiskan waktu kita untuk mengeluh kepada orang lain, kepada pihak lain. Jangan habiskan waktu kita melampiaskan kekecewaan kita kepada yang lain. Tapi berserulah kepada Tuhan. Datanglah ke hadapannya sebab Dia sanggup menolong engkau. Yang kedua yang Daud lakukan di dalam gua adulam adalah Daud merenungkan atau membayangkan bagaimana Tuhan akan menolong dia. Merenungkan adalah satu hal yang sebenarnya sangat-sangat bisa untuk kita lakukan, ya. Ada firman Tuhan dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata, renungkanlah kitab Taurat ini siang dan malam. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 dan 2 berkata, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam perkumpulan orang fasik, ya, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan kitab Taurat siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara, dalam masa-masa kesukaran, dalam masa-masa yang sukar, apa yang menjadi bahan perenungan kita? Saudara, sebenarnya merenungkan adalah sesuatu yang mudah buat kita. Yang menjadi persoalan adalah bahan perenungannya apa. Saya beberapa kali sharing ini buat saudara. Kita terlalu gampang untuk merenungkan kekhawatiran kita. Kita terlalu gampang untuk merenungkan ketakutan-ketakutan kita. Padahal ketakutan itu belum tentu akan terjadi. Ya, ketakutan dan kekhawatiran kita itu belum tentu akan terjadi. Karena keadaan bisa berubah, saudara. Perasaan kita bisa berubah, tapi firman Tuhan itu tidak akan pernah bisa berubah. Saudara, lihat bagaimana Daud di dalam situasi yang sangat terjepit. Daud berkata, kiranya Tuhan mengirimkan kasih setia, kiranya Tuhan mengirimkan perlindungan, kiranya Tuhan mengirimkan penolong buat dia. Saudara, dalam keadaan yang sulit ini, lebih dari kita merenungkan hal-hal yang buruk yang bisa terjadi, tapi belum pasti terjadi, mari kita habiskan waktu kita untuk merenungkan bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan sanggup melepaskan kita. Bagaimana Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam menolong kehidupan kita. Saudara, merenungkan firman Tuhan itu sama dengan kita merenungkan, caranya sama dengan kita merenungkan kekhawatiran kita. Ya, saya kasih contoh buat saudara. Di tengah-tengah situasi yang sangat tidak menentu hari-hari ini, mungkin kita merenung apa yang akan terjadi tahun depan. Bagaimana nanti nasib anak-anak kita, bagaimana nasib pekerjaan kita. Kita akan di PHK mungkin, kita akan kehilangan pekerjaan mungkin. Kita merenungkan hal itu sedemikian rupa, sedemikian sering sehingga kita mengalami kekhawatiran. Tapi saya mau tanya buat saudara, pernahkah saudara merenungkan Tuhan menolong saudara sampai hari ini? Pernahkah saudara merenungkan Tuhan menyediakan semua yang saudara perlukan sampai hari ini? Pernahkah saudara merenungkan di masa-masa yang sukar yang telah lewat, Tuhan memberikan jalan keluar buat saudara? Pernahkah saudara merenungkan hal itu? Kenapa kita lebih gampang percaya akan suatu kejadian yang buruk yang belum tentu akan terjadi daripada kita percaya kepada satu kebenaran firman Tuhan yang berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman.
Bukankah firman Tuhan tidak pernah berubah buat saya dan saudara? Oke, keadaan yang buruk bisa terjadi, tapi di tengah-tengah keadaan yang buruk itu, kita akan melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan setia, Dia tidak pernah ingkar janji bagi saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Oleh sebab itu bahan perenungan ini sangat penting buat kita. Mari berhenti menghabiskan waktu merenungkan kerugian-kerugian yang belum tentu akan terjadi. Kalaupun itu terjadi, kasih setia Tuhan tidak akan berlalu dari kehidupan kita. Ya, Paulus pernah berkata, dalam segala sesuatu kita lebih dari orang-orang yang menang. Kenapa kita lebih dari pemenang? Karena dalam segala sesuatu tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus yang telah dicurahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Mari perhatikan bahan perenungan kita. Di dalam situasi yang sulit, Daud bisa aja dia merenungkan, wah, keluarganya akan berantakan. Wah, janji Tuhan buat dia selesai sudah. Wah, dia pasti akan dibunuh oleh Saul. Tapi kita melihat satu contoh yang luar biasa. Di dalam situasi yang sulit, Daud merenungkan bagaimana Tuhan menolong dia. Daud merenungkan bagaimana Tuhan menyelamatkan dia. Daud merenungkan bagaimana Tuhan bisa melepaskan dia. Dia dalam perenungannya akan kebaikan Tuhan. Dia tidak berlaku seolah-olah dia pura-pura tidak tahu akan ancaman yang sedang terjadi. No. Daud mengakui bahwa keadaannya sedang terancam. Daud mengakui bahwa ada banyak orang yang ingin menjatuhkan dia. Tapi Daud percaya di atas semuanya itu ada kasih setia Tuhan. Ada kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah bisa berlalu dalam kehidupannya. Saudara, hari ini apa yang membuat engkau khawatir? Pekerjaan, keluarga. Saya juga menghadapi hal yang sama. Saya juga punya kekhawatiran. Saya juga punya banyak ketakutan dalam kehidupan saya. Tapi di atas segala sesuatu yang ada di depan kita, saya mau katakan buat saudara hari ini, mari renungkan kebaikan Tuhan yang sanggup melakukan apa yang tangan kita tidak bisa lakukan. Mari renungkan kebaikan Tuhan yang sanggup mengerjakan apa yang diri kita tidak sanggup lakukan. Jangan habiskan waktu kita merenungkan hal-hal yang bodoh dalam kehidupan ini. Seolah-olah Tuhan kalah dengan keadaan. Seolah-olah Tuhan melepaskan tangannya atas kehidupan kita. Mari terus berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara, coba bayangkan bagaimana Tuhan akan menolong kita. Coba bayangkan bagaimana Tuhan akan mengirimkan pertolongan buat setiap kita. Pertolongan buat setiap kita itu beda-beda. Ada yang Tuhan tolong dengan kesembuhan, ada yang Tuhan tolong dengan kecukupan, ada yang Tuhan tolong dengan keberhasilan. Dan saudara, jawaban doa buat Daud itu tidak langsung terjadi. Waktu Daud membayangkan Tuhan menolong dia di dalam goa, apakah pertolongan langsung terjadi? No. Tuhan memberikan Daud kekuatan untuk dia bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit sampai kemenangan terjadi. Ada satu waktu yang harus dia lewati. Setelah ini dia masih harus lari ke beberapa tempat lagi, kemudian dia mendengar kabar kematian Saul. Saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, penting sekali untuk kita bisa menjaga pikiran kita, menjaga apa yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Hari Jumat kemarin dalam program Doa Fajar saya sharing buat setiap kita, ya, dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan, semua yang enak didengar, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, semua itu adalah firman Tuhan. Jangan habiskan waktu kita untuk memikirkan hoax. Setan suka kasih hoax buat kita. Setan bilang kita gak mungkin berhasil, setan bilang Tuhan tidak mengasihi kita, setan bilang kita akan selesai sampai di sini. Tapi ada kabar baik buat saya dan saudara. Ketika kita merenungkan Taurat Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, perkataan Tuhan, kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita merenungkan salib Kristus yang sudah dia lakukan bagi saya dan saudara 2000 tahun yang lalu. Kita renungkan betapa dia mengasihi kita, betapa dia mencintai kita, betapa dia ingin yang terbaik buat kita. Saudara, saya harus kasih tahu saudara bahwa yang terbaik buat kita menurut kita itu tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang terbaik buat kita menurut Tuhan. Karena yang terbaik buat kita menurut kita itu adalah ukuran diri kita sendiri. Tapi yang terbaik untuk kita dalam pemandangan Tuhan itu adalah sesuai dengan rencana besar Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Saya ulang sekali lagi. Apa yang terbaik menurut kita untuk kita, ya,
tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan yang terbaik untuk kita menurut Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kedaulatan Tuhan adalah bantal yang paling empuk untuk kita bisa bersandar, menyandarkan kehidupan kita. Yang pertama, dalam masa-masa yang sulit ini, mari berseru kepada Tuhan. Yang kedua, mari perhatikan bahan perenungan kita. Jangan renungkan hal-hal yang bodoh. Jangan merenungkan kekhawatiran kita. Tapi mari renungkan bagaimana Tuhan akan menolong kita. Saudara bisa baca dalam Alkitab, saudara bisa lihat cerita dalam Alkitab. Ada sekian banyak cerita bagaimana Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Tuhan melakukan perkara yang ajaib buat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, buat Abraham, buat Ishak, buat Yakub, ya, buat semua orang yang kita bisa lihat di dalam Alkitab bagaimana Tuhan menolong mereka, buat Ruth, kita melihat buat Esther, buat setiap tokoh yang ada dalam Alkitab bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana Tuhan melakukan perkara yang gak mungkin tapi terjadi buat mereka. Dan kalau Tuhan bisa tolong mereka, Tuhan yang sama itu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah dan Dia sanggup menolong saya dan saudara. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, yang Daud lakukan, dia berseru kepada Tuhan. Dia merenungkan kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang Daud lakukan, dia bernyanyi memuji Tuhan. Wow. Saudara, saya pernah cerita buat saudara, penulis lagu yang buta sejak lahirnya, sejak kecilnya, saudara. Ya, kalau kita nggak tahu cerita tentang penulisnya, mungkin kita pikir yang menulis lagu Blessed Assurance itu adalah seorang yang normal. Tapi saudara, di dalam kelemahannya dia bisa menulis lagu dan dia bisa berkata seperti ini. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Dia bisa bernyanyi di tengah-tengah keadaannya yang sulit. Saudara tahu bahwa ada kuasa dalam ucapan syukur, saudara. Di tengah situasi yang tidak baik, ketika kita menaikkan korban syukur di hadapan Tuhan, saudara, maka korban itu akan berbau harum di hadapan Tuhan. Yang namanya korban, saudara, itu pasti lahir dari satu kesakitan dalam kehidupan kita. Makanya disebutkan sebagai korban syukur. Korban syukur itu terjadi ketika keadaan yang di sekeliling kita, keadaan yang kita hadapi tidak seperti yang kita mau. Ya. Mungkin kita mau tahun ini membuka satu usaha yang baru. Mungkin tahun ini kita mau pindah ke kota yang lain. Mungkin tahun ini kita mau untuk punya banyak hal yang baru. Tapi tidak terjadi seperti yang kita mau. Tapi di tengah-tengah keadaan itu kita tetap bernyanyi memuji Tuhan. That's korban syukur. Itulah korban syukur. Saudara, dunia hari-hari ini jarang sekali mengajarkan tentang korban syukur. Semua orang diajarkan untuk memberi dan kamu akan dapat. Memberikan dan kamu akan dapat. Sangat jarang sekali ada pendeta atau hamba Tuhan yang berbicara tentang korban syukur. Saudara tahu korban adalah salah satu hal yang ingin dihapuskan oleh setan dari hidup manusia. Setan selalu membuat kita, kecenderungan manusia adalah kalau kita berikan sesuatu untuk Tuhan, kita harus dapat dari Tuhan. Kalau kita berikan hidup kita berikan uang kita kembalikan perpuluhan kita berikan persembahan kita harus dapat dari Tuhan. Dunia selalu ajar seperti itu. Tapi ada yang namanya korban syukur di hadapan Tuhan. Saudara tahu ketika seorang wanita datang ke rumah Allah, dia memberikan semua gajinya dalam 1 tahun ke rumah Allah. Kemudian Yesus tanya sama murid-muridnya, siapa yang memberi lebih banyak? Ketika orang-orang sebelumnya orang-orang kaya memberi banyak sekali. Dan orang-orang itu bilang, tentu orang-orang kaya itu yang memberikan lebih banyak. Ya. Yesus berkata yang memberikan lebih banyak adalah wanita itu. Karena dia memberikan seluruh hidupnya. Saudara, korban syukur itu lahir dari hati yang benar-benar percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita harapkan. Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang kita butuhkan. Tuhan sanggup memberikan lebih baik dari yang kita pikir baik buat kita.
Daud bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Daud bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang terjepit. Daud bersyukur kepada Tuhan dan dia memuji Tuhan. Dia bilang, kemuliaan-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu, tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit, jangan kurangi penyembahan-Mu. Jangan kurangi penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan kurangi pujian kita kepada Tuhan. Jangan kurangi ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Mari terus datang dengan ucapan syukur. Mari terus datang dengan hati yang bergairah memuji Tuhan. Kita bukan bersyukur karena keburukan atau karena berita yang tidak baik yang kita dengar. Kita bersyukur karena dalam segala situasi kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, ada perbedaan yang sangat mendasar antara persembahan dan korban. Saudara, persembahan itu adalah sesuatu yang kita berikan dari apa yang kita punya. Ya. Karena kita punya, makanya kita memberi persembahan. Itu adalah persembahan, diambil dari apa yang kita punya. Tetapi korban itu adalah sesuatu yang kita berikan, yang mungkin sebenarnya kita perlu, mungkin sebenarnya kita suka. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan, sehingga kita memberikannya buat Tuhan. Saudara, korban ada banyak yang bisa kita berikan buat Tuhan. Jangan hanya berpikir tentang uang, jangan hanya berpikir tentang finansial. Pernahkah saudara berpikir tentang waktu? Kita mengorbankan jam tidur kita. Kita mengorbankan hobi kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mengorbankan emosi kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita mengorbankan pride kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Waktu tabut Allah akan dipindahkan, Daud mengorbankan pride-nya, Daud mengorbankan kehormatannya sebagai seorang raja. Dia menari-nari di hadapan tabut Allah. Saudara, itu adalah korban yang Daud berikan, dan lewat korban itu kita melihat bagaimana nama Tuhan dipermuliakan di bangsa Israel. Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan hari ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit. Mari bawa korban syukur, saudara. Mari bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bawa korban syukur kita atas semua yang terjadi hari-hari ini. Mungkin keadaannya gak baik. Tapi waktu kita datang di hadapan Tuhan dan berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau setia. Saudara, beberapa waktu terakhir sebelum pernikahan kami minggu yang lalu, saya digerakkan Tuhan untuk mengucap syukur. Ya, lagu-lagu yang sering saya nyanyikan adalah Bapa terima kasih Tuhan, Bapa Engkau sungguh baik. Saudara tahu lagu-lagu itu sebenarnya Tuhan taruh dalam hati saya sebagai bentuk iman bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih daripada apa yang saya pikirkan baik. Karena baik buat saya dari diri saya sendiri itu tidak ada apa-apanya dengan baik dari Tuhan. Dan saya bisa bersaksi buat saudara bahwa Tuhan itu luar biasa hebat dalam kehidupan kita. Beranikah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? 3 hal ini pagi hari ini, saudara. Di situasi yang tidak baik hari ini. Buat kebanyakan orang ini adalah situasi yang buruk. Dan memang mungkin ini adalah situasi yang buruk. Tapi di tengah-tengah ini semua, saya mau kasih tahu saudara, ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, selalu ada dan tersedia bagi saya dan saudara. 3 hal saudara yang harus kita lakukan di masa-masa ini. Yang pertama, berseru kepada Tuhan. Jangan habiskan waktu kita untuk mengeluh, tapi berserulah kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan, keluh kesahmu kepada Tuhan. Yang kedua, mari renungkan kebaikan Tuhan. Mari renungkan bagaimana Tuhan sanggup menolong kehidupanmu. Yang ketiga, mari bawa korban syukur kita di hadapannya. Mari puji Dia untuk segala kehebatannya. Mari sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Mari tinggikan Tuhan lebih dari segala-galanya. Daud berkata, biarlah pertolonganmu terjadi supaya aku memuji-muji Engkau. Saudara, kalau persoalan bisa selesai, kalau jawaban doa bisa diberikan buat kita, tujuannya cuma satu,
supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Saudara, Paulus pernah menulis dalam Roma pasal yang ke-8, ya. Kalau Raja Daud, dia masuk ke dalam goa dalam pelariannya, dan dia berjumpa dengan kekuatan yang baru dari Tuhan di situ. Dia mendapatkan pewahyuan yang baru di tempat itu. Hari ini saya dan saudara, dalam Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan berkata kita lebih dari pemenang. Sebelum kita berperang, saudara, dengarkan baik, kita lebih dari pemenang. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik hari ini, di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu hari-hari ini, saya dan saudara, kita lebih dari pemenang. Kenapa kita lebih dari pemenang? Apa alasan kita lebih dari pemenang? Nah, mari kita lihat sama-sama ayat yang terakhir, Roma pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-35. Saya akan baca buat saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Perhatikan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Wow. Saudara, di dalam Tuhan saya dan saudara adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi kita lebih dari pemenang karena ada kasih Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Kasihnya lebih besar dari pergumulanmu. Kasihnya lebih besar dari setiap doa-doamu. Kasihnya lebih besar dari setiap kelemahanmu. Kasihnya lebih besar dari setiap kekurangan-kekurangan saudara hari ini. Makanya di tengah situasi-situasi yang tidak menentu hari-hari ini, jangan kehilangan pengharapan. Jangan lepaskan peganganmu kepada Tuhan. Mari terus datang berseru kepadanya, renungkan kebaikan Tuhan, dan bersyukurlah kepadanya, sebab Dia pasti akan menolong engkau. Pagi hari ini mari kita siapkan hati untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing pagi hari ini. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan setiap kami pagi hari ini. Dan pagi hari ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, mari Engkau melayakkan setiap kami. Engkau menyucikan setiap kami. Engkau melihat setiap hati kami. Roh Kudus, mari ingatkan kami, mungkin ada hal-hal yang harus kami akui, ada hal-hal yang harus kami bereskan dengan Engkau. Mari Tuhan berbicaralah buat kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara angkat roti dengan tangan kanan saudara melebihi kepala pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Malam pada waktu Yesus sebelum Ia diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan. Perbuatlah ini sebelum kamu memakannya. Setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita ucapkan syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Saudara percaya, mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari siapkan anggur di tangan kanan saudara. Haleluya. Mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan saudara melebihi kepala. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarlah firman Tuhan, demikian juga Yesus mengambil cawan anggur. Yesus melayani murid-muridnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dan yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur ini
adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kasih setiamu Tuhan, terima kasih. Kami memuji-Mu. Oh, sebab Engkau layak disembah Tuhan. Sebab Engkau layak dipuji, kami menyembah-Mu. Sebab Engkau layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang menguatkan kami. Ada persekutuan antara kami dengan Engkau. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati umat-Mu dimanapun kami berada, umat-Mu berada Tuhan. Biar kekuatan yang baru dari Tuhan, ada hikmat dari Tuhan buat setiap kami. Ada kekuatan, ada pertolongan dari Tuhan buat setiap kami. Tidak ada di antara kami yang kehilangan pengharapan Tuhan pagi hari ini. Sebab kami tahu kasih-Mu lebih besar dari segala sesuatu. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Engkau memberkati setiap kepala rumah tangga. Engkau memberkati setiap kepala keluarga yang ada. Setiap tulang punggung dalam keluarga Tuhan. Engkau berikan kekuatan. Engkau berikan perlindungan Tuhan buat setiap umat-Mu. Oh, sepanjang minggu ini Tuhan, kasih karunia-Mu, kebaikan Tuhan menyertai kami, mengejar kami. Sehingga kami tidak berkekurangan. Sehingga kami tidak ada dalam ketakutan. Keadaan boleh berubah, tapi kebaikan Tuhan tetap sama bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Bapa, kami bersyukur karena Tuhan ada buat kami. Dan Tuhan, kami lepaskan damai sejahtera-Mu buat Malaysia. Kami lepaskan damai sejahtera-Mu buat Perdana Menteri yang ada Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera-Mu di setiap tempat yang hari-hari ini sedang terjadi peningkatan COVID Tuhan. Kami lepaskan di dalam nama Yesus. Ada berkat kesembuhan, kuasa darah Yesus menutup bungkus anak-anak-Mu. Oh, setiap gereja yang ada di Malaysia diberkati Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang ada di Malaysia Tuhan, Engkau memelihara, Engkau mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Engkau memberkati umat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami akan menyudahi ibadah kami dan kami akan menerima berkat-Mu. Mari angkat kedua tangan saudara pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang terima berkat ini sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk mengikuti Zoom Fellowship setelah kita libur selama 2 minggu. Nanti sore kita ada Zoom Fellowship pukul 7. Mari kita join bersama-sama, kita menceritakan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Selamat menikmati akhir pekan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.